Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021. Sebelum kita beribadah, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalian boleh buka Alkitab masing-masing dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Loso akan bacakan untuk kita semuanya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita agar kita hidup takut akan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah ini. Langsung aja kita semuanya akan berdiri bersama-sama. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh memasuki bulan ketiga di tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan atas setiap kami. Kiranya hari ini ketika kami beribadah, kami sungguh-sungguh memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Bahkan kami boleh menyediakan hidup kami untuk diisi dengan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak di rumah udah siap kan memuji Tuhan? Yuk langsung saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Every Move I Make. Kita mau gerak buat Tuhan. Ya, semangat ya anak-anak. Na na na. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau berjalan bersama Tuhan. Dalam suka ataupun dalam duka, kita tetap mau ikut Yesus. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, sekarang kita masih tetap berdiri, kita mau memuji bagaimana kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kita nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, anak-anak boleh duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Anak-anak duduk yang tertib ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, jamah hati kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh Lause, dan firman itu tersimpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Glory Kids, bersyukur sekali Lause Christine bisa berjumpa kembali dengan anak-anak pada hari ini. Anak-anak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti semuanya baik-baik dan sehat. Anak-anak, hari ini, pagi ini Lause Christine rindu mengajak anak-anak untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum Lause melanjutkan cerita hari ini, Lause mau tanya, anak-anak masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu Lause Sally mengajarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3. Anak-anak masih ingat tidak ya? Tentu kalian masih ingat ya, kan anak-anak Glory Kids anak-anak yang hebat. Benar, minggu lalu Lause Sally mengajarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 dengan tema Musa diutus Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memberikan tugas kepada Musa. Apa tugas itu? Tugasnya Allah memerintahkan Musa diutus Allah untuk membawa umat Allah bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah Musa langsung, "Ya Tuhan"? Enggak ya, Musa bilang, "Tuhan, aku enggak pandai bicara, utuslah yang lain." Allah bilang apa? "Ajak abangmu si Harun yang akan menjadi juru bicaramu." Nah, tapi Musa masih ragu-ragu ya. Lalu Allah bertanya, "Apa yang ada di tanganmu, Musa?" Kira-kira apa ya yang ada di tangan Musa? Apakah pedang? Bukan. Ternyata yang ada di tangan Musa adalah suatu barang yang biasa dipegang oleh seorang penggembala. Apa itu ya? Coba anak-anak tebak. Apa ya? Tadadadang. Coba. Iya, ini dia. Tongkat gembala yang ada di tangan Musa. Allah bilang, "Lemparkan tongkat itu." Ketika Musa melemparkan tongkatnya, anak-anak, apa yang terjadi? Tongkat Musa berubah menjadi ular yang hidup. Nah, lalu Musa ketakutan. Takut dia ya? Allah memerintahkan Musa, "Jangan takut, pegang ekor ular itu." Ketika Musa memegang ekor ular itu, berubah kembali menjadi tongkat. Lalu yang kedua, Allah menyuruh Musa, "Masukkan tanganmu ke dalam saku celana ya, saku jubahnya." Ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya dan Musa mengeluarkan tangannya, berubah tangannya menjadi seperti terkena kusta ya anak-anak. Musa kaget, "Aduh, tanganku." Lalu Allah memerintahkan, "Masukkan lagi ke sakumu, masukkan." Lalu dikeluarkan, tangan Musa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, Allah bilang, itu tanda bahwa engkau benar-benar telah berjumpa dengan Allah, bahwa Musa benar-benar diutus oleh Allah. Allah menyertai Musa. Lalu anak-anak, Musa membawa abangnya dan keluarganya ke Mesir. Mereka mau menjalankan misi dari Allah, tugas dari Allah. Musa mau menghadap Firaun untuk meminta izin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita akan lihat nih perjalanan Musa dan Harun berjuang melaksanakan tugas dari Allah. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang akan Lause sampaikan hari ini terambil dari Keluaran
pasal 5 sampai pasal 10. Lumayan panjang ya. Nanti anak-anak baca kembali firman Tuhan di rumah masing-masing. Yuk, sebentar, Lause simpan dulu ya tongkat musanya. Nah, anak-anak, hari ini tema firman Tuhan, Musa menjumpai Firaun atau Musa menghadap Raja Firaun. Nah, anak-anak, Lause Christine akan mengajak kita membuka Keluaran pasal 5. Kita akan baca terlebih dahulu pasal 1, ayat 1, 2, dan 3. Anak-anak kelas besar yang sudah pandai baca Alkitab, dibuka ya Alkitabnya. Yuk, Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat bagaimana dialog yang terjadi antara Musa, Harun, dan Raja Firaun. Bagaimana Musa menyampaikan pesan dari Allah, firman Allah kepada Firaun. Yuk, Lause akan baca ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi apa jawab Firaun ketika dia mendengarkan firman Allah yang disampaikan Musa kepada Raja Firaun? Apakah Firaun memberikan izin kepada orang Israel? Kita baca ayat yang kedua. Apa kata Firaun? Firaun menjawab, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Rupanya anak-anak, Raja Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak memberikan izin kepada orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, dengan sombongnya Firaun bilang apa? Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firman-Nya? Siapa Tuhan itu? Emang siapa Tuhan itu? Enggak kenal aku sama Tuhan itu. Wah, itu sangat-sangat sombong ya anak-anak. Itu perkataan yang sangat sombong. Kenapa Firaun bisa sombong seperti itu? Rupanya anak-anak, dalam tradisi orang Mesir, Firaun seorang raja itu dianggap dewa bagi rakyatnya. Jadi Firaun merasa tinggi hati, wah aku ini dewa, rakyat Mesir menyembah aku, masa aku harus mendengarkan firman dari Allah yang aku tidak kenal? Firaun sangat sombong anak-anak. Dia merasa tinggi hati, dia merasa paling tinggi dari segalanya. Makanya dia berkata seperti itu, siapa Tuhan itu? Aku nggak akan kasih izin. Nah, mendengar jawaban Firaun seperti itu, Musa tidak mundur. Dia masih berkata lagi di ayat yang ketiga, Keluaran 5 ayat yang ketiga. Kita baca, Musa berkata begini, lalu kata mereka, kata Harun dan Musa, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tapi respon Firaun anak-anak, dia malah bilang, Musa, kenapa kamu mengajak orang Israel ini bermalas-malasan? Pakai alasan mau beribadah, mau pergi ke padang gurun. Tidak ada, itu hanya alasan kamu saja. Kamu mau mengajari orang Israel bermalas-malasan, tidak mau bekerja membuat batu bata. Akhirnya Firaun membuat peraturan baru yang membuat
orang Israel semakin susah hidupnya. Kata Raja Firaun kepada pegawai-pegawainya, mulai hari ini jangan kasih lagi jerami kepada orang Israel. Biar mereka pergi cari jerami untuk bikin batu bata, biar cari. Dan yang penting ingat, jumlah batu bata yang harus dibikin orang Israel nggak boleh berkurang. Pekerjaan orang Israel semakin banyak, tugasnya semakin sulit anak-anak. Hal ini membuat orang Israel protes kepada Musa dan Harun. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka harus mencari jerami untuk membuat batu bata dan harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, nggak boleh kurang. Kalau berkurang apa yang terjadi? Mereka disiksa sama prajuritnya Mesir, dipukul anak-anak. Nggak laki-laki, nggak besar, nggak kecil, nggak perempuan. Kalau mereka tidak mengerjakan sesuai kemauan Firaun, mereka disiksa, dipukul. Hal itu membuat orang Israel protes kepada Musa. Musa, apa yang kamu lakukan? Lihat, gara-gara kamu menjelek-jelekkan kami, kata orang Israel, hidup kami semakin sulit. Firaun mempersulit hidup kami. Nah, mendengar seruan dari orang-orang Israel, Musa kembali berseru kepada Allah. Dia menyatakan, Tuhan Allah, kenapa begini? Kenapa kok jadi seperti ini? Orang Israel mengalami kesulitan. Allah kembali menguatkan Musa. Musa, jangan takut. Kembalilah menghadap kepada Firaun. Musa jawab, aduh, orang Israel saja tak percaya kepada saya, Tuhan. Orang Israel saja tak mau mendengarkan kata-kata saya, apalagi Firaun. Allah berfirman, aku menyertai engkau, pergilah menghadap Firaun. Dan ketika Firaun meminta bukti kalau engkau benar-benar berjumpa dengan Allah, atau kalau Firaun minta bukti bahwa Allah yang kau sembah itu berkuasa, bawalah tongkat itu, kata Tuhan Allah kepada Musa. Lalu anak-anak, Musa dan Harun mereka pergi ke istana. Seperti sekarang nih ya, Rose Christine sedang berada di sebuah istana yang sangat megah ya. Musa dan Harun menemui Raja Firaun di istana raja. Ketika Raja Firaun melihat Musa dan Harun, tentu dia langsung tidak senang. Ini pasti mau menyampaikan pesan Tuhan Allah lagi ini. Benar, Musa menyampaikan pesan dari Tuhan Allah, izinkan bangsa Israel pergi beribadah. Firaun tetap berkeras hati. Lalu Firaun bilang, mana buktinya kalau Tuhan Allah yang kau sembah itu berkuasa, kata Firaun. Ingat, Musa mengambil tongkatnya kembali anak-anak. Tongkat penggembala yang selalu dibawanya. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, dan tongkat itu menjadi apa? Benar, tongkat itu menjadi ular. Melihat itu, bukannya takjub, si Firaun malah memanggil ahli-ahli sihir, orang-orang Mesir, disuruh melakukan apa yang Musa lakukan. Firaun menyangka, itu kan sihir, itu kan magic. Aku juga punya anak buah orang-orang Mesir yang pintar seperti itu. Benar, orang-orang ahli sihir yang dari Mesir dipanggil oleh Firaun dan mereka melakukan apa yang Musa lakukan. Melempar tongkat dan berubah menjadi ular. Tapi anak-anak, ular Musa yang dari tongkat Musa tadi anak-anak memakan semua ular-ular dari orang-orang Mesir. Nah, itu membuktikan ya, itu seharusnya sudah membuktikan bahwa Allah Musa memang berkuasa. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Firaun percaya? Ternyata tidak anak-anak. Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau menaati.
mengikuti, mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Musa. Akibatnya apa anak-anak? Ketika seseorang mengeraskan hati kepada Allah, memberontak kepada Allah, tentu anak-anak, orang tersebut akan menghadapi bermacam-macam malapetaka. Ketika Firaun tidak memberikan izin, ketika Firaun mengeraskan hatinya kepada Allah, ketika Firaun memberontak kepada firman Allah, Allah bekerja menunjukkan kuasanya. Lalu apa yang Allah lakukan untuk membela umatnya supaya umatnya bisa keluar dari Mesir? Dan apa yang Allah lakukan atas kesombongan Firaun? Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 7 sampai 10 di sana dituliskan berbagai macam hal yang mengerikan yang Tuhan lakukan atas bangsa Mesir akibat pemberontakan Raja Firaun kepada firman Allah. Apa saja? Mari kita lihat. Tuhan menurunkan berbagai macam tulah. Tulah itu sama dengan bencana ya anak-anak. Nah, yang pertama di dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai 25, Allah menjatuhkan tulah air menjadi darah. Pagi-pagi Allah memerintahkan Musa untuk menjumpai Raja Firaun ketika Raja Firaun berada di Sungai Nil. Ketika Musa menjumpai Raja Firaun, Musa bilang, "Raja, izinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah." Firaun jawab, "Tidak bisa." Tetap mengeraskan hati. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk mengacungkan tongkatnya tadi. Tongkat Lose mana ya? Lose panggil dulu. Tongkat. Iya, tongkat datang. Musa mengacungkan tongkatnya ke atas Sungai Nil. Kemana lagi? Ke berbagai sumber air yang ada di seluruh negeri Mesir. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika Musa mengacungkan tongkat itu, air berubah menjadi darah anak-anak. Semua ikan-ikan yang ada di sungai itu mati. Dan seluruh negeri itu beraroma busuk sekali anak-anak. Semua air berubah menjadi darah, tidak bisa diminum, tidak bisa untuk mandi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Mesir bersusah payah menggali tanah di tepian Sungai Nil untuk mencari air bersih. Tulah ini anak-anak berlangsung seminggu. Kalian bayangkan ya, 1 minggu tanpa air bersih. Bagaimana ya? 1 hari saja tidak ada air bersih, kita susah sekali ya. Mau minum nggak bisa, mau masak nggak bisa, mau mandi nggak bisa. Ini 1 minggu. Nah anak-anak, lalu anehnya Firaun saking keras hatinya, dia juga menyuruh orang-orang ahli sihir di negerinya berbuat sama seperti itu. Orang-orang yang pintar ahli sihir, orang-orang Mesir juga ikut-ikutan mengubah air menjadi darah. Aneh ya. Wah, jadi semakin susahlah hidup orang Mesir. Bagaimana dengan orang Israel? Allah memelihara umatnya. Tidak ada terjadi apa-apa di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka bisa memiliki air yang bersih, minum, masak, mandi seperti biasa. Nah, lalu Firaun menyuruh Musa untuk berdoa. Oke, berdoalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Supaya Allah menghentikan tulah ini. Nanti aku izinkan kalian pergi, kata si Firaun. Ketika Musa berdoa kepada Allah dan Allah mendengarkan doa Musa, semua air sudah pulih kembali. Si Firaun mengingkari janjinya. Dia tidak memberikan izin kepada
orang Israel untuk pergi beribadah. Lalu apa yang terjadi? Akibat kekerasan hati dari Firaun, Allah kemudian menjatuhkan tulah yang kedua anak-anak. Tadi air menjadi darah. Lalu apa lagi yang kedua ya? Rupanya tulah yang kedua di dalam Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, Allah mendatangkan katak anak-anak. Musa diperintahkan Tuhan untuk kembali mengacungkan tongkatnya di atas sungai Nil. Lalu dari dalam sungai Nil, dari dalam semua bendungan-bendungan air, selokan-selokan, bermunculan katak anak-anak. Kataknya cuma bukan satu, bukan dua. Kita lihat katak satu, dua aja geli ya. Ini kataknya ribuan, jutaan. Katak-katak memenuhi bangsa Mesir. Ada di dalam kamar, ada di dapur, ada di ruang tamu. Di semua tempat dipenuhi dengan katak-katak. Mau duduk di kursi ada katak, mau tidur di kasur ada katak, mau mandi di bak air isinya katak. Sungguh mengerikan. Orang Mesir, mereka hidupnya menjadi susah. Di mana-mana, di segala tempat banyak katak. Lalu Firaun memanggil Musa kembali. Musa, berdoalah kepada Tuhan Allahmu, biar katak-katak ini pergi. Nanti aku izinkan engkau pergi beribadah bersama dengan bangsa Israel. Musa berdoa kepada Allah. Lalu Allah menghentikan tulah katak ini anak-anak. Apakah Firaun menepati janjinya? Ternyata sekali lagi Firaun mengingkari janjinya. Begini kita bisa melihat bagaimana hati Firaun yang sangat keras. Dia mengeraskan hatinya kepada Tuhan Allah. Padahal dia sudah melihat bagaimana kedahsyatan kemarahan Allah, bagaimana mengerikan tulah yang Tuhan turunkan. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah anak-anak, tidak cukup 2 tulah. Allah menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir akibat kekerasan hati Firaun. Nah, tulah-tulah itu apa saja ya? Nah, kita akan saksikan video berikut ini. Kita mau lihat tulah-tulah yang Tuhan turunkan ke atas bangsa Mesir akibat kekerasan hati Firaun. Mari kita saksikan. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir
ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup
dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, anak-anak, tulah yang Tuhan turunkan ke atas bangsa Mesir itu ada 10 tulah. Tapi hari ini kita belajar sampai tulah yang ke-9 dulu ya. Tulah yang ke-10 itu tulah yang terakhir, tulah yang sangat mengerikan, tulah puncak dari kemarahan Allah atas Firaun. Itu kita akan pelajari minggu depan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, siapa yang mengeraskan hati di hadapan Allah akan mengalami malapetaka, akan mengalami bencana, akan mengalami kesulitan. Jadi anak-anak, janganlah memberontak kepada Allah. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Hidup taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, membawa kita untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan Allah. Anak-anak, Lause mau ajak kita membuka Alkitab kita, ayat hafalan pada minggu ini. Kita buka kitab Amsal. Amsal 28 ayat 14. Kita akan buka, kita akan baca bersama-sama. Amsal 28 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari anak-anak, kita belajar, kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup menaati firman Tuhan, menaati peringatan-peringatan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kita. Disinilah isi dari perintah Tuhan, peraturan Tuhan, janji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini, ketika kami taat kepada orang tua, hidup kami akan berbahagia. Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak dikasih Tuhan, kiranya hari ini dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita boleh hidup semakin mengasihi Tuhan. Tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, melembutkan hati kita. Sehingga dengan firman Tuhan, kita boleh melewati hari-hari kita secara khusus di tengah pandemi ini. Ketika kita masih diizinkan Tuhan, tetap beribadah dan beraktivitas di rumah kita masing-masing. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita, Lause ajak kita sekali lagi berdiri dan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan segenap kehidupan kami yang sudah diisi dengan firman-Mu hari ini, agar kiranya sepanjang minggu yang kami lewati bersama dengan Tuhan, kami melakukan firman Tuhan. Kami mau dituntun oleh firman Tuhan, dan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap papa dan mama, untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk
kesempatan kami Tuhan di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan kesempatan kami masih belajar di rumah kami masing-masing juga. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.